Kita ke berita pertama, Saudara. Dewan Pengurus Cabang atau DPC Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Depok menggelar bakti sosial pengobatan gratis pada Sabtu 11 Maret. Bertempat di Kampung Lio, Kelurahan Depok, kegiatan bakti sosial ini diikuti oleh ratusan warga setempat. Kegiatan ini dihadiri oleh bakal calon legislatif PKS daerah pemilihan Kota Depok Kota Bekasi Ahmad Syihan Ismail. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Depok. Ada Hieronymus Rama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rama. Baik Firda dan Sobat Tribuners, seperti yang disampaikan oleh Firda tadi bahwa DPC PKS Kota Depok, khususnya di Kecamatan Pancoran Mas, menggelar bakti sosial pengobatan gratis dengan metode Bekam dan juga Fasdu. Nah, dua metode pengobatan ini dikombinasikan dengan suntik vitamin yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas warga menjelang Ramadan 1444 Hijriah. Nah, berdasarkan pantauan dari Tribun News Depok, kegiatan ini dihadiri oleh ratusan warga di Kampung Lio, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Dan Dari Tribun News Depok atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan berikut wawancara dari Ketua DPC PKS Kecamatan Pancoran Mas, Hairul Wajdi, dan juga Artik, konsultan terapis Rumah Sehat Segara Pasar Rebo Jakarta Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih warga Depok yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari kami sedang mengadakan sebuah giat pelayanan kesehatan alternatif yang kami ambil programnya, yaitu pengobatan Fasdu dan Bekam, dan juga ada fasilitas tambahan yaitu suntik vitamin C untuk warga di sini. Nah, kalau bisa dijelaskan dikit, Fasdu itu seperti apa dan Bekam itu seperti apa? Ya, Fasdu dan Bekam adalah sebuah proses mengeluarkan darah dari dalam tubuh. Ini sudah dilaksanakan juga di zaman dahulu, zaman Rasulullah. Hari ini kita mengadakan pengobatan ala Rasulullah. Jadi salah satu cabangnya al-jamah atau bekam. Selain bekam, kita mengadakan pengobatan al-fasdu, pengobatan yang pengambilan darah lewat vena. Ya, terus sama tambahan vitamin C. Injeksi vitamin C itu untuk meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh. Jadi 3 terapi ini kita lakukan kepada klien kita untuk bersinergi menghadapi Ramadan, supaya Ramadan ke depan kita benar-benar fit. Bu, gimana sih sejarahnya Bu? Bekam terus Fasdu ini jadi apa? Panitia Pemutakhiran Pemilih atau Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan keluarga di rumah dinas di Jalan Dharma Praja pada Sabtu 11 Maret siang. Sebenarnya alamat Ibnu Sina untuk coklit yakni di kediaman pribadinya yakni di Kompleks Bumi Kasturi, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dari hasil coklit didapat jika hanya 3 nama yang tercantum untuk dicoklit yakni Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan sang istri yang juga Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Siti Wasilah serta putra kedua yakni Syarif Hidayatullah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Eka Pertiwi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eka. Iya, terima kasih Firda. Halo Tribuners. Jadi berdasarkan hasil coklit yang dilakukan kemarin di rumah Wali Kota Banjarmasin didapat jika ada satu anggota keluarganya yang harusnya masuk untuk menjadi pemilih pada 2024 nanti tapi tidak masuk dalam daftar pemilih. Nah, ini dilakukan coklit atau pencocokan dan penelitian dilakukan oleh Pantarlih. Jadi nama anak Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang tidak terdaftar yakni Jundi Muhammad. Seharusnya Jundi Muhammad sendiri sudah terdaftar
sebentar, mengingat ia sudah melakukan pemilihan pada Pilkada 2021 lalu. Sementara sang adik merupakan pemilih pemula, dan itu juga dibenarkan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang menyebutkan jika satu anggota keluarganya yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Namun karena berdasarkan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih tersebut, hingga akhirnya satu anggota keluarganya kembali dimasukkan, dan akhirnya seluruh anggota keluarga Wali Kota Banjarmasin yang berjumlah 4 orang bisa masuk dalam pemilihan untuk memilih pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Kemudian berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiati Wahdah menyebutkan jika proses coklit ini dilakukan dari tanggal 12 Februari lalu hingga nanti 14 Maret. Jadi masih ada 2 hari lagi untuk melakukan coklit itu sendiri yang dilakukan oleh Pantarlih. Jadi masih berlangsung hingga 14 Maret, Tribuners. Jadi selain itu juga disebutkan bahwa coklit ini sendiri dilakukan untuk mendapatkan data pemilih yang valid untuk nanti masuk dalam daftar pemilih sementara. Selain itu juga dicocokkan bagi warga yang tidak ada di tempat atau sudah meninggal dunia dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar pemilih. Jadi tadi berdasarkan juga keterangan dari pelaksana tugas Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Siswandi menyebutkan jika saat ini proses coklit di Kalimantan Selatan sudah mencapai 98%. 2%-nya yakni wilayah perkotaan dan juga wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan sinyal atau wilayah blank spot. Wilayah perkotaan sendiri mengapa sangat sulit dilakukan pencocokan dan penelitian ini dikarenakan kebanyakan dari warga kota ini bekerja dari pagi hingga sore, bahkan ada yang sampai malam, sehingga Pantarlih kesulitan untuk melakukan coklit. Siswandi sendiri berharap jika warga Banjarmasin yang belum dicoklit, khususnya di Banjarmasin dan juga Kalimantan Selatan, agar melaporkan diri ke KPU segera sebelum masa coklit berakhir. Demikian Firda, laporan dari Banjarmasin. Baik, terima kasih rekan Eka Pertiwi dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB optimis akan mengusung atau mencalonkan ketua umumnya Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 pada Sabtu 11 Maret. Wakil Ketua Umum DPP PKB Fazilul Fawait atau Gus Jazil mengatakan saat ini belum ada capres atau cawapres yang bisa dikatakan calon yang sangat kuat. Hingga awal 2022 belum muncul nama-nama capres-cawapres yang dominan. Rata-rata bakal capres dan cawapres yang maju ke Pilpres 2024 masih memiliki elektabilitas di bawah 30%. Sehingga bisa dikatakan belum ada yang bisa dikatakan calon yang sangat kuat. Maka dari itu, Gus Jazil mengaku sangat mantap PKB bisa mencalonkan Caimin sebagai capres pada Pilpres 2024. Menurutnya tak ada sedikit pun kata minder bagi PKB untuk mengusung Caimin sebagai capres. Ada beberapa pertimbangan pencalonan Caimin sebagai capres Pilpres 2024. Caimin dinilai merupakan sosok politikus yang lengkap, yang merupakan kader tangguh yang memiliki sejarah dan kebenaran. Caimin juga lahir di pesantren, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama hingga besar sebagai aktivis PBPMI. Selain itu dikatakan Gus Jazil, Caimin juga merupakan sosok yang memiliki pengalaman utuh di dalam politik. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Mikhail Sinaga mengklaim jika Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Caimin memiliki latar belakang yang mumpuni. Menurut Mikhail, Caimin memiliki kapasitas mumpuni ketimbang kandidat-kandidat lainnya yang ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Yang menilai Caimin merupakan sosok yang mewakili anak muda, akademis, serta representasi kalangan agamis. Selain itu, Mikhail juga menganggap Caimin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni.
Mikhail juga menegaskan jika Caimin sudah berjalan 17 tahun berkiprah di dunia politik serta mampu mengelola PKB. Karenanya ia memandang bahwa sudah saatnya Caimin layak menjadi pemimpin Indonesia. Ia menyebutkan jika seluruh kader PKB satu suara mendukung Wakil Ketua DPR RI itu maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kemungkinan Ganjar Pranowo sebagai Capres dan Prabowo sebagai Cawapres dalam Pilpres 2024 dinilai kurang pas oleh pengamat. Hal itu diungkapkan oleh pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi pada Jumat 10 Maret. Menurut Hasan, lebih pas bila Prabowo dimajukan sebagai Capres sementara Ganjar sebagai Cawapres. Ia beralasan karena hingga saat ini tiket Capres belum diarahkan kepada Ganjar sementara Prabowo sudah memiliki tiket Capres sehingga tinggal memilih Cawapresnya saja. Dari sisi elektabilitas, Ganjar hanya unggul sedikit dari Prabowo. Hasan menilai, jika dikejar serius oleh Prabowo, maka bisa terjadi kemungkinan menyalip Ganjar. Hasan melihat analisa dan pengamatan lebih tepat Ganjar Prabowo terlalu tampak agenda settingannya, sehingga ada kecenderungan pasangan tersebut terlalu dipaksakan. Ia menganalisa Prabowo merupakan ketua umum partai politik. Prabowo memiliki elektabilitas yang sangat cukup untuk bertarung di Pilpres 2024, terlebih saat ini sudah mengantongi tiket capres dari koalisi Gerindra PKB. Sedangkan di sisi lain, Ganjar masih belum memegang tiket capres, apalagi ia mengklaim jika tak ada tanda-tanda khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mendukung Ganjar Pranowo. Melihat data survei, Hasan menegaskan saat ini Ganjar tertinggi dibandingkan Prabowo, namun tidak terpaut jauh. Hasan juga tak setuju yang menganggap survei Prabowo Subianto turun. Menurutnya, setiap jelang pemilu memang survei Prabowo berkisar 25%-an. Menurut Hasan, begitu Prabowo mulai melakukan sosialisasi sebagai capres, angkanya akan mendulang tinggi. Sehingga ia tak setuju analisa elektabilitas Prabowo sudah mulai turun dan sulit untuk naik lagi. Ia juga merasa anggapan rakyat sudah bosan dengan Prabowo tidak berdasar. Sebab faktanya dari tiap pemilu ke pemilu, angka perolehan Prabowo di atas 40%. Bahkan ketika melawan Jokowi yang dianggap sangat kuat. Ia melihat peluang Ganjar melawan dengan Prabowo juga sangat terbuka lebar. Namun, bicara tiket capres, Prabowo jauh lebih besar peluang maju ketimbang Ganjar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo terlihat didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja di Desa Lejer, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret. Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tampak mengenakan kemeja warna putih dan celana hitam, sedangkan Ganjar tampak mengenakan pakaian coklat dinas PNS. Ketiganya tampak menyusuri persawahan saat kegiatan panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah. Kebersamaan antara Presiden Jokowi, Prabowo, dan Ganjar ini kembali menguatkan wacana duet di Pilpres mendatang, di mana Prabowo dan Ganjar digadang-gadang bakal berpasangan di Pilpres 2024.
Sengketa antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA menemui babak baru. Saat ini Komisi Pemilihan Umum RI resmi mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan seluruh gugatan perdata PRIMA atas KPU. Pengajuan banding itu dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023. Saat mengajukan banding, KPU RI diwakili oleh Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Andi Krisna sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Andi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan memori banding di PN Jakarta Pusat dan menerima akta permohonan banding. Dengan demikian, KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses dokumen banding. Sebelumnya, PN Jakpus menghukum KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari yang berimbas pada penundaan pemilu. Partai PRIMA sebelumnya merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024, sehingga tak bisa ikut ambil bagian dalam pemilu 2024. Selain itu, KPU RI juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka pun dihukum membayar ganti rugi 500 juta rupiah terhadap partai politik besutan ex-aktivis Agus Japo Priyono tersebut. Andi Krisna mengatakan garis besar memori banding yang dilayangkan KPU, yakni poinnya mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian desain penegakan hukum pemilu dan amar putusan yang menyatakan tahapan pemilu dilaksanakan 2 tahun 4 bulan 7 hari. Dalam hal ini, KPU menganggapnya sebagai sebuah kekeliruan. Andi juga menyebutkan bahwa memori banding ini turut memuat argumentasi yang diperoleh dari hasil diskusi bersama para pakar hukum yang digelar pada Kamis 9 Maret. Beberapa argumen banding yang disebutkan Andi tadi sebelumnya sudah pernah disampaikan KPU RI ke Majelis Hakim PN Jakpus melalui eksepsi mereka. Dalam eksepsi, KPU menegaskan bahwa desain penegakan hukum pemilu seharusnya bukan ranah perdata di peradilan umum dan dalam hal ini PN Jakpus. Sebab merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sudah diatur bahwa pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu diproses oleh Badan Pengawas Pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, seusai resmi melayangkan banding, KPU RI mengklaim bahwa pengajuan itu merupakan bentuk keseriusan mereka menjalani proses hukum. Sebab sebelumnya anggapan mengenai ketidakseriusan KPU sempat mencuat. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muhammad Afifuddin pada Jumat 10 Maret. Sebelumnya, KPU menuai kritik lantaran tidak mengirimkan saksi atau ahli dalam rangkaian persidangan melawan PRIMA di PN Jakpus. Saat itu, KPU merasa menjadi pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang dihadapi oleh PRIMA. Sementara itu, PRIMA mengirimkan 2 saksi yang keterangannya dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dari informasi pemilu, kita beralih ke berita nasional, Saudara. Sebanyak 150 personel gabungan dikerahkan pemerintah kota atau Pemkot Magelang untuk membersihkan sisa-sisa dampak hujan abu Gunung Merapi yang mengguyur wilayah setempat. Ratusan personil yang terdiri dari unsur TNI Polri, BPBD, Satlinmas, Satpol PP, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, dan relawan diterjunkan untuk melakukan penyemprotan di sepanjang jalan di sekitar alun-alun Magelang. PJ Sekretaris Daerah Kota Magelang, Larsita mengatakan para personel dibagi menjadi 7 armada yang bertugas di beberapa titik, mulai dari kantor pos menuju perempatan Adipura, lalu mengelilingi sekitar alun-alun Magelang sampai kantor Telkom hingga menyeluruh di Kota Magelang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Dewi Rukmini akan melaporkannya. Silakan rekan Dewi. Baik, terima kasih rekan Ariska. Baik Tribuner, saat ini
Saya berada di Dusun Kerinjing, di mana tadi sekitar pukul 7.30 atau setengah 8 pagi, itu pemerintah Kota Magelang mengerahkan sebanyak 150 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, terus BPBD 15, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membersihkan sisa-sisa abu dari hujan abu Gunung Merapi yang terjadi kemarin hari Sabtu. Dari pantauan di lapangan itu sisa-sisa abu Gunung Merapi terlihat masih terlihat berserakan di sepanjang jalan di sekitar alun-alun Kabupaten Magelang, alun-alun Kota Magelang, maaf. Setidaknya ada sekitar 7 armada yang ditugaskan di beberapa titik, mulai dari sekitar alun-alun Kota Magelang, mulai dari kantor pos sampai perempatan Adipura, lalu mengelilingi sekitar alun-alun Magelang. Truk dari damkar dan lain sebagainya. Dan jika hari ini tidak selesai, maka pemerintah kota akan melanjutkan kegiatan itu besok hari.